Momentum ini akan saya gunakan untuk terus mendukung majunya sektor parekraf yang berwawasan konservasi, menuju terwujudnya pengembangan parekraf yang berkelanjutan. Salam budaya, salam konservasi untuk Indonesia maju. Baik, ini adalah tanah BUMDes di mana saya dilahirkan. Jadi tanah kampung halaman saya sendiri. Dan kebetulan di tahun berapa ya? Di tahun 2020 saya mendapatkan lampu hijau dari BUMDes untuk mengolah tanah tersebut. Jadi menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah, baik itu manfaat dari segi ekonomi dan pendidikan. Kemudian di tahun 2021 kalau nggak salah bulan September, bulan 9, saya mulai menggarapnya hingga saat ini. Jadi saya berharap semoga saya bisa terus menjaga amanah yang sudah dipercaya oleh BUMDes ini. Jadi di situ bangunannya yang resto yang tengah itu semua sudah jadi. Jadi ini bangunan konkret atau real di lapangan. Hanya saja yang putih-putih jajar ini adalah pabrik mini yang nantinya untuk edukasi. Ini hanya jadi satu ini Mas Yan. Yang 7 ini masih belum jadi. Jadi semoga aja segera saya percepat nantinya. Karena ada 57 unit mesin di showroom kita yang kita terjunkan di lapangan ini, di tanah BUMDes ini yang nantinya untuk proses edukasi dan vokasi. Next. Latar belakang yang memotivasi saya untuk menggarap tanah ini karena memang tanah BUMDes seluas 1,8 hektar ini masih belum termaksimalkan. Jadi saya ingin nantinya mempunyai nilai manfaat, nilai tambah baik untuk masyarakat desa maupun bisa mengangkat sektor pariwisata di daerah Kabupaten Malang. Kedua, yaitu minimnya pengetahuan pemuda tentang teknologi dan ekonomi kreatif. Ya, kita tentunya semua rindu dengan anak-anak muda yang punya kapasitas tertentu, kemudian lalu menghasilkan dampak nyata sebuah karya, ya untuk minimal mengharumkan nama kampung halaman mereka dengan sebuah prestasi. Nah, dengan kolaborasi ini nantinya saya berharap dari BUMDes, kami selaku pihak swasta yang fokus di bidang teknologi dan budaya bisa berkolaborasi dengan pemerintah yaitu Kemenparekraf supaya sebagai langkah percepatan pemulihan sektor ekonomi kerakyatan. Kemudian potensi budaya dan permainan lokal yang belum tergali. Jadi potensi budaya dan kesenian ini kalau saya boleh menyimpulkan itu adalah kunci untuk membentuk karakter anak-anak muda di masa akan datang. Mungkin bisa saya ambil contoh, misalkan anak-anak kita yang suka berbau musik berbau DJ, maka kita bisa memprediksi tingkah laku arahnya ke depan akan kemana. Demikian pula musik Korea dan musik percintaan saat ini yang sekarang sedang marak. Maka dari itu potensi budaya dan permainan lokal ini yang menjadi motivasi saya mengangkat sektor pariwisata ini nantinya. Kemudian next, menjamurnya wisata alam yang tidak memberikan dampak edukasi. Jadi saya berharap nantinya pilot project ini berhasil dan setiap BUMDes itu bisa dijadikan industri pariwisata. Maksud saya industri pariwisata ini, teknologi ini kan berkaitan dengan sebuah industri. Jadi ketika industri ini semakin besar, otomatis mereka banyak juga contoh-contoh industri yang membuka sektor pariwisata dengan tema kunjungan industri. Nah, tapi ya tidak semua perusahaan berani melakukan itu karena sebetulnya itu adalah privasi perusahaan. Nah, Agroteknopark ini nantinya akan saya jadikan pilot project di mana nantinya bisa untuk sebagai acuan atau parameter untuk
mendorong bumdes-bumdes yang lain ketika itu berhasil. Ya, PT Sangkar Garuda Sakti berinisiatif memberikan solusi saling menguntungkan untuk program Kemenkraf dan masyarakat desa dan memanfaatkan lahan kas desa sebagai wahana wisata, edukasi, teknologi, budaya, dan ekonomi kreatif. Ya, saya berharap ini sebagai langkah percepatan untuk pemulihan ekonomi kerakyatan, baik yang itu bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. 6 kegiatan utama kita yaitu edukasi permainan tradisional, edukasi arsitektur bambu, edukasi seni rupa, pameran UMKM, seni pertunjukan budaya dan musik, dan nomor 6 ini yang nggak kalah penting adalah edukasi kriya atau untuk menunjang ekonomi kreatif di negara kita. Next. Satu adalah edukasi permainan tradisional. Jadi seperti kita tahu banyak permainan di zaman kita dulu yang nyaris dilupakan. Termasuk permainan yang yang dulu yang saya sukai adalah permainan egrang. Nah, seperti ini cara kita, ini sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi kurang lebih 5-6 tahun kita sudah lakukan ini. Dan kita mengkawinkan permainan ini dengan budaya atau kesenian, yaitu dengan melakukan permainan egrang tari egrang jadi namanya itu.